Ketika mereka melihat bahwa mereka bodoh, seseorang berteriak, apakah anak ini gila? Melawan istana penegak hukum? Dia sekarat. Naga kayu juga tidak berharap Lin Tian mengabaikan orang-orang ini di aula penegakan hukum, dan Seribu Yu sedang terburu-buru, ditambah dengan demagog Zhao Baitou di tepi. Gunung Seribu dengan marah maju, jatuh di depan Lin Tian dengan kecepatan tinggi, menatap Lin Tian. Dao, beraninya kamu menjadi gila di depanku saat membangun fondasi? Mendengar ini, orang-orang mengira Lin Tian telah mengalahkan Zhao Baitou dengan kekuatan membangun fondasi, jadi mereka semua berbicara tentang, siapa orang ini? Hanya ketika fondasi dibangun kita dapat mengalahkan orang mengerikan yang mengubah Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jika kamu bertemu kakak laki-laki Qian, kamu akan dikutuk. Untuk sementara, semua orang mengira Lin Tian akan sial, dan Mulang buru-buru meminta maaf kepada Qian Yu, kakak laki-laki Qian, bisakah kamu murah hati? Kemurahan hati? Jadi, Anda ada hubungannya dengan dia. Apakah Anda membawanya? Seribu gunung menatap. Mulong tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan hubungan itu, dan dia benar-benar ingin menyelamatkan Lin Tian, jadi dia fokus pada cara pertama, benar. Saya membawanya. Dalam sekejap, diskusi memanas di sekitarnya, sementara Zhao Baitou tertawa. Mulong, kamu sudah selesai, kamu tidak berguna. Anda akan menjadi pecundang sepanjang hidup Anda. Kita semua tahu konsekuensi membawa orang luar ke sini, tetapi Mulong telah memilih. Dia tidak peduli. Dia menatap Zhao Baitou dan berkata, apa yang kamu banggakan? Kamu dikalahkan. Bagaimana menurutmu? Zhao Baitou menatap, dan Mulong tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diubah, tetapi setidaknya mulutnya akan kecanduan, jadi dia berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu siapa itu tempo hari, siapa yang dipukuli untuk terbang di arena tantangan? Zhao Baitou sangat marah dan menatap Qian Yue. Kakak bela diri Qian Yue, lihat betapa gilanya dia. Mulong kemudian memandang Qian Yue dan berkata, kakak laki-laki Qian, tolong lihat wajah keluarga kayuku dan biarkan dia pergi. Orang-orang tidak menyangka bahwa Mulong akan mengubah rumah kayu itu, dan Seribu Yu menatap, di sekte suci Buddha surga, setiap anggota keluarga di sini harus mematuhi aturan, bahkan jika Anda sama. Nada suara Qian Yue sangat jelas, yaitu, dia tidak akan membiarkan Lin Tian atau naga kayu pergi. Mulang harus melihat ke arah Lin Tian dan berkata, Saudara Lin, kali ini, saya akan bertaruh dengan Anda lagi. Bertaruh? Lin Tian tidak berharap orang ini berjudi saat ini, tetapi para penonton tidak menganggapnya terlalu besar, dan mereka mulai membuat keributan. Saya berani bertaruh jika kita bisa pergi dengan selamat hari ini. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, itu pasti bisa pergi. Namun, Mulong tidak berpikir demikian. Dia berkata sambil tersenyum, itu perlu. Tapi sebelum dia meninggal, ada baiknya bertemu orang yang menarik sepertimu. Apakah kamu yakin kamu layak? Lin Tian bertanya balik, dan naga kayu tersenyum canggung. Ada di sini. Tidak ada jalan keluar. Tapi Lin Tian melihat ke kejauhan. Pada saat ini, biksu penyapu berada di ashram. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tahu siapa yang bertanggung jawab. Orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian di ashram. Tiba-tiba Lin Tian menjadi sangat cepat. 64 bayangan ajaib dipajang. Apa? 64. Terakhir kali, semua orang melihat 32. Sekarang ada 64 di Lin Tian. Lin Tian tidak menyangka bahwa setelah 7 ramuan emas, mereka akan menjadi sangat mengerikan, tetapi 64 akan cukup untuk membuat gunung ini besar. Namun, Zhao Baitou menambahkan, kakak laki-laki Qian, Anda tahu, ini bahkan secara terbuka mengabaikan Anda di klan. Qian Yue menegur dan menyusulnya, tetapi naga kayu itu juga tertutup dan mengejarnya dengan cepat. Untuk Lin Tian, begitu dia jatuh di depan penyapu, dia menertawakan penyapu, cari tempat untuk berbicara. Setelah orang-orang tiba, mereka saling memandang, dan biksu penyapu itu menatap langit hutan, dan kemudian menatap 1000 gunung dan orang lain, kamu turun. Semua orang tahu bahwa penyapu itu adalah seorang penatua, tetapi dia kuat. Jadi Seribu Yu mengerutkan kening, tetua, dia adalah orang asing, bukan orang suci Buddha surga. Aku harus menangkapnya. Bisakah kamu memeluknya? Biksu penyapu bertanya, dan Qian Yue tiba-tiba tampak malu, dan biksu penyapu memandang Lin Tian. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku akan berbicara untukmu, tapi aku harus mencari tempat. Untuk orang lain? Penyapu itu penasaran. Lin Tian tidak berbicara sampai penyapu itu berbalik dan berkata, ikuti aku. Lin Tian kemudian pergi dengan penyapu. Mulong dan yang lainnya saling memandang. Setelah Lin Tian dan penyapu menghilang, Zhao Baitou mulai melihat Qian Yue. Apa yang bisa saya lakukan, kakak laki-laki Qian Yue? Saya mencari penguasa aula penegakan hukum.
Dengan tergesa-gesa, Qian Yue mengeluarkan batu nada, dan seorang lelaki tua berjubah hitam mendarat. Di mana pria itu? Ikuti penyapu. Jalan Seribu Gunung ini mendesak, tetapi aula penegakan hukum itu Lord setelah mendengar cemberut, penatua penyapu? Ya, di biara. Seribu Gunung melaporkan, dan penguasa aula penegakan hukum mendapatkan kembali martabatnya, lalu tunggu. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menunggu, mereka harus menunggu teater, sementara Zhao Baitou mendatangi mereka. Tuan Luo, orang asing itu, dibawa oleh bocah ini. Kamu harus menghukumnya dengan baik, atau semua orang akan membuat orang kacau nanti. Penguasa Kui Luo mengerutkan kening dan bertanya kepada naga kayu itu, apakah kamu membawanya? Naga kayu baru saja mengakui bahwa dia tidak takut dengan kesopanan. Dia melihat aula Lord of Luo dan berkata, ya. Lord of Luodian marah dan menatap naga kayu itu. Apakah Anda tahu kejahatan apa yang telah Anda lakukan? Naga kayu itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penguasa aula Luo akan segera dimulai. Suara biksu penyapu datang dari aula di ashram. Tuan aula Luo, masuk juga. Tuhan of Luodian bingung dan bergerak cepat. Seluruh orang menghilang dari wajah semua orang, dan semua orang terkejut. Tuan Luodian sangat cepat. Tidak, penguasa Luodian terkenal dengan kakinya yang cepat. Apakah itu? Ya, dikatakan bahwa dia adalah orang tercepat di sekte Buddha surgawi kita. Semua orang membicarakannya, tetapi naga kayu itu khawatir. Adapun Zhao Baitou, dia tertawa, aula Lord of Luo terkenal karena tidak mementingkan diri sendiri. Kamu bisa melihat bagaimana dia bisa mengeluarkan mayatnya nanti. Semakin banyak mendengar naga, semakin putih wajahnya. Adapun biksu yang menyapu lantai di aula latihan, dia melihat Lin Tian berdiri di satu sisi, dan aula penguasa Luo datang dengan semacam penampilan sembrono, dan seluruh hidupnya benar dan berhati dingin. Apakah Anda tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin pada kami? Lin Tian melihat ke penyapu, jadi saya menunjukkannya. Biksu penyapu itu mengangguk, dan penguasa Kui Luo bertanya-tanya, apa yang ingin kamu tunjukkan? Pada saat ini, Lin Tian menggunakan formula bernas yang diberikan kepadanya oleh kepala botak tua itu. Untuk sesaat, seluruh bentuk tubuh Lin Tian tumbuh lebih besar. Secara khusus, bayangan tumpang tindih dengan tubuh Lin Tian dan kemudian tumbuh lebih besar. Bayangan ini milik seorang biksu tua. Biksu tua itu membuka matanya dan melihat keduanya, sementara kejutan utama dari Luo Hall berkata, leluhur. Biksu penyapu juga berkata, ini benar-benar kamu. Biksu tua itu memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya, jadi saya meninggalkannya formula ajaib, yang merupakan gambar yang saya tinggalkan. Biksu penyapu dan aula penguasa Luo saling memandang, tetapi biksu tua itu tidak bisa melihat mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah sebuah gambar, jadi dia berkata pada dirinya sendiri, dia telah mendapatkan gulungan yang sebenarnya. Mulai hari ini, dia adalah putra Buddha surgawi kita. Tidak ada yang bisa mempermalukannya, atau dia akan menghadapinya sebagai pengkhianatan terhadap sekte. Anak Tuhan. Penyapu dan penguasa aula Luo terkejut. Ilusi berangsur-angsur menghilang, dan penguasa Kui Luo dan biksu penyapu menatap Lin Tian dengan aneh. Adapun suasana hati Lin Tian, dia berkata, saya tidak suka publisitas. Lin Tian tidak ingin berlarian atas nama putra Tuhan, karena itu tidak baik untuknya. Dia bahkan mungkin menyambut banyak pintu besar, atau bahkan orang yang lebih kuat untuk menatapnya. Terutama saat ini, saya tidak cukup kuat. Jika orang menatap saya, sangat sulit atau bahkan mungkin Watergate ingin berkembang hari itu. Tetapi penguasa Kui Luo dan biksu penyapu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi mereka menjawab perintah Lin Tian, ya, putra Tuhan. Setelah itu, Lin Tian keluar dari aula utama aula latihan, dan orang-orang di luar melihat Lin Tian keluar, dan mereka membicarakannya satu demi satu. Apakah dia baik-baik saja? Itu benar, itu utuh. Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang, tetapi Zhao Baitou juga bertanya-tanya. Adapun Mulang datang ke Lin Tian, dia bingung. Saudara Lin, apa yang terjadi? Tidak ada. Ayo pergi. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Namun, Qian Yue menghentikannya dan berkata, apakah kamu ingin pergi? Tidak mau. Lin Tian melirik Seribu Yu, tidak berbicara, tetapi berbalik untuk pergi. Tapi Seribu Yu marah dan berteriak, jika Anda melakukan sesuatu, Anda harus dihukum. Siapa yang tahu aula penegakan hukum? Lord of Luodian keluar dan menatap Qian Yue dan sekelompok tim penegak hukum dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Qian Yue dengan cepat menjelaskan, Tuan Luo, dia adalah pria yang baru saja saya katakan. Maksudmu dia? Dia hanya murid yang diterima tetua secara pribadi. Apa? Murid?
Semua orang saling memandang, dan 1000 gunung juga tertutup. Tuan Luo, ini. Oke, ayo pergi. Tidak masalah. Ketika penguasa kuil Luo selesai berbicara, dia membiarkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kuil pergi. Tetapi Zhao Baitou tidak mau menerimanya, dan dia juga bertemu dengannya dan berkata, Tuan Luo, bahkan jika dia adalah murid klan, tetapi dia telah berada di Gunung Suci selama lebih dari 1 hari, bagaimana menangani masalah ini? Lord of Luodian menatap, saya memiliki banyak pesanan emas, tetapi mereka belum dibuka tepat waktu. Apakah Anda ingin saya menemukan beberapa penatua dan berbicara baik dengan Anda? Ketika Zhao Baitou mendengar ini, dia berkeringat, tidak, saya hanya bertanya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Semua orang langsung terdiam. Jelas, semua orang tahu bahwa penguasa kuil Luo melindungi Lin Tian, dan biksu penyapu juga keluar dan melihat mereka. Saya harap Anda tidak mempermalukannya. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi meninggalkan kerumunan dalam diam. Hanya penguasa kuil Luo dan biksu penyapu yang melihat Lin Tian dalam suasana hati yang sangat rumit. Mengapa Mulong tidak keluar dengan mulus, terutama tidak jauh dari sekte Buddha Surgawi? Dia bertanya-tanya, Saudara Lin, kapan kamu menjadi murid keluargamu? Magang? Apakah menurut Anda itu mungkin? Tapi Tuan Kuil, untuk mengatakan apa yang kamu dengar. Lin Tian mengatakan sesuatu secara langsung, dan naga kayu itu memandang Lin Tian dengan heran. Apa? Beritahu kami. Suara Lin Tian ramah, dia tidak berbicara, dan setelah membuat musang lebih besar, Lin Tian duduk di atasnya. Ada 3 hari tersisa sebelum pertandingan. Aku harus kembali dulu. Naga kayu segera juga duduk, untuk mencegah jatuh, dia meraih bulu kucing, dan kemudian musang itu bergerak lagi. Tak lama setelah mereka pergi, Zhao Baitou mengejar mereka, tetapi ketika dia melihat setumpuk debu, dia bersumpah, sialan, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu. Keesokan harinya, ketika Lin Tian dan Mulong tiba di dekat kota Tianlong, mereka berhenti, dan Mulong menggigil, gunung ini terlalu sulit untuk diduduki. Kamu bisa memilih untuk tidak duduk. Naga kayu itu segera merasa malu, ini. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi langsung kembali ke kota, tetapi naga kayu itu terus mengganggunya. Nangong Yan dan yang lainnya melihat Lin Tian kembali dan bertanya kemana dia pergi, tetapi Lin Tian hanya mengatakan untuk bermain. Naga kayu itu tidak mengatakan apapun kepada Lin Tian. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia segera bertengkar dengan orang-orang ini sampai Dugu Yan berkata dengan hormat kepada Lin Tian, Tuan Muda Lin, beberapa hari yang lalu, Nona Ming mengirimi Anda surat. Surat? Iya. Lihat. Lin Tian penasaran untuk mengambil surat itu. Dia hanya melihat jimat roh di amplop. Setelah dibuka, jimat roh akan menghilang. Ini untuk mencegah orang lain mengintip. Nangong Yan berkedip dan tersenyum dan berkata, Kakak, lihat surat cinta apa yang ditulis wanita cantik ini untukmu. Tianbing juga bercanda, tidak, kami telah menontonnya selama beberapa hari, dan kami akan menunggumu kembali dan menebaknya. Setan rubah dan orang lain di satu sisi juga memandang Lin Tian dengan aneh, dan naga kayu berkata, Nona Ming, apakah itu benar-benar Yuyo? Tentu saja. Nangong Yan dengan puas berkata, dan naga kayu itu menarik napas. Lama sekali, tapi tidak memakan kembang api. Bagaimana itu bisa menulis surat kepada Anda? Jelas, naga kayu juga kewalahan oleh reputasi Yuyo, dan Lin Tian melihat semuanya dan langsung keluar rumah. Orang-orang ingin mengejar, tetapi Lin Tian menghilang dalam sekejap mata. Kakak laki-laki ini sangat kejam. Jalan Nangong Yantun, dan naga kayu itu juga tertekan, orang ini. Namun, ketika Mulong memikirkan sesuatu, dia bertanya kepada orang-orang tentang Lin Tian Lai. Lin Tian datang ke jalan dengan surat itu saat ini. Dia menatap isi surat itu sampai dia ragu, hutan Lei sih? Saya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Jadi Lin Tian siap untuk kembali, tetapi ketika dia memikirkan cara orang mengejarnya, Lin Tian harus pergi ke Villa Gunung Binatang sendirian. Ketika para penjaga melihat Lin Tian datang, mereka segera memimpin Lin Tian to aula untuk memenuhi bisnis Lin Tian. Saudara Lin, kamu akhirnya di sini. Ming Yao sangat bersemangat, dan Lin Tian berkata, Anda meminta saya untuk pergi ke hutan Leize, tidak tahu di mana ini. Saat ini, Lin Tian mendengar guntur dan memikirkannya, jadi dia ingin tahu apakah ada guntur. Namun, Ming Yao menjelaskan, 9.000 tahun yang lalu, sebuah rawa tiba-tiba jatuh menjadi petir, dan kemudian menjadi petir. Ada petir di mana-mana. Sulit bagi orang biasa untuk memikirkan masa lalu. Bahkan mereka yang memiliki prestasi tinggi harus berhati-hati di sana. Adapun undangan kami kepada Anda kali ini, itu karena ada binatang roh petir. Kami ingin menangkapnya, tetapi kemampuan kami terbatas, jadi...
Ketika Lintian mendengar Guntur, matanya berbinar, tetapi dia bertanya-tanya apa Guntur dewa yang turun 9.000 tahun yang lalu. Melihat Mingyao Lintian yang tercengang, dia berkata, karena urgensi waktu, saudara perempuan saya pergi ke sana untuk berjongkok dulu, karena takut makhluk roh itu akan dirampok. Binatang roh ini sangat penting bagimu. Lintian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Mingyao ragu-ragu dan berkata, makhluk roh ini luar biasa. Banyak sekte binatang roh dan bahkan beberapa biksu ingin merebutnya, dan kami menangkapnya untuk melindunginya. Perlindungan? Ya, prinsip klan binatang kami adalah tidak menyakiti binatang roh dan berteman dengan mereka. Tetapi binatang roh Lei sangat berharga sehingga beberapa orang bahkan ingin menggunakan darah atau yuan hewannya sebagai senjata ajaib atau semacamnya. Begitu. Mingyao mengatakan satu persatu arti dari klan binatang buasnya. Lintian mengangguk. Ayo pergi. Apa? Mingyao tidak berharap Lintian setuju begitu saja. Lintian tidak menjelaskan banyak. Saat ini, dia hanya ingin memadatkan ramuan emas ke-8. Kemudian dia dapat menemukan kedua orang itu dan memadatkan ramuan emas gelap ke-9. Kemudian dia bisa melangkah ke alam elisir emas dan membuka bab reinkarnasi membunuh surga dan elisir emas. Melihat Lintian tidak berbicara, Mingyao buru-buru membawa Lintian pergi dari kota Tianlong. Namun, karena perjalanan yang jauh, Mingyao juga tahu bahwa Lintian akan kembali ke permainan, jadi dia menyiapkan kereta kuda dan binatang. Dalam sekejap, mereka menghilang dari kota Tianlong. Di kota dan halaman lembah Longyou, Xia Changlao mendengar bahwa Mingyao dan Lintian meninggalkan kota Tianlong dan bertanya-tanya, apa yang telah mereka lakukan. Ti Qianshu juga mendengar berita itu dan datang untuk bertanya, bagaimana? Apakah Anda mengetahuinya? Penatua. Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menemukannya. Pastikan untuk mencari tahu. Besi bergandengan tangan alis berkerut, tetua musim panas itu ragu-ragu, aku mengirim mata-mata lembah nagaku untuk menyelidiki sekarang. Iya. Saat malam tiba, Lintian dan Mingyao datang ke hutan Leize. Di kejauhan, mereka bisa melihat kilat berkedip-kedip di mana-mana di udara, dan tempat terakhir adalah hutan di depan. Lintian melihat ke masa lalu, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mengapa guntur dan kilat ini tertarik ke depan. Mingyao tidak tahu apa yang dipikirkan Lintian, tetapi berkata kepada Lintian, hati-hati di sini. Setelah Lintian mengeluarkan suara, mereka melanjutkan sampai beberapa saat, dan secara bertahap melihat sekelompok pejalan kaki. Orang-orang ini, jelas, datang untuk binatang roh seri Lei. Saat Mingyao hendak mencari jalur panjang, sekelompok orang datang di depannya. Ketika mereka melihat Mingyao, seseorang tersenyum dan berkata, itu milik klan binatang. Dengan kecantikan itu? Ya, ini dari dunia bawah. Tapi wanita itu sudah mati. Apa yang mereka lakukan? Ketika dia mendengar sesuatu terjadi pada Mingyao, Mingyao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan adikku? Adikmu? Seorang pria parubaya ditanyai, dan Mingyao bertanya tidak peduli seberapa bingungnya dia. Setelah beberapa saat, Mingyao terburu-buru dan menatap Lintian. Orang-orang dari sekte binatang menghalangi adikku. Aku harus pergi membantu dengan cepat. Klan binatang abadi? Lintian bertanya-tanya tentang nama sekte tersebut. Dia telah mendengarnya di negeri dongeng. Mengapa itu ada? Untuk klan binatang abadi, klan yang telah muncul selama ribuan tahun adalah gerbang tengah kota kelas 3 lainnya, bukan kota Tianlong. Mingyao menjelaskan bahwa setelah Lintian mengeluarkan suara, Mingyao ini memimpin Lintian ke depan. Setelah beberapa saat, Mingyao melihat sekelompok orang di depannya, menghalangi jalan di sekitarnya. Orang-orang ini mengenakan pakaian dengan gambar binatang buas. Serigala serakah. Ketika Lintian melihat totem itu, dia menyadari bahwa sekte binatang abadi pasti memiliki hubungan dengan yang abadi sekte binatang dari dunia abadi. Kemudian sekelompok orang maju dan menghentikannya, dan Mingyao berkata, apa maksudmu, kamu klan binatang abadi? Pada saat ini, ketika para penonton melihat Mingyao datang, mereka mulai membicarakannya satu demi satu. Lihat, itu milik klan binatang. Satu lagi untuk mati? Tidak, itu semua dikelilingi oleh klan binatang abadi. Kemudian seorang pemuda muncul dan berdiri di atas ular piton besar. Piton itu berdiri, setinggi 2 lantai, dan pemuda itu berdiri di sana, mengenakan baju besi lin hitam, memegang cambuk hitam dan tertawa, menurutku siapa? Itu klan binatang. Ular biru, ini kamu. Penting untuk mengenal pemuda di depan kita dengan jelas. Dia juga memiliki sisik di wajahnya, seperti ular. Namun, pemuda yang disebut ular biru ini tidak lemah dalam kultivasi. Dia telah berubah menjadi puncak. Piton hitam juga sangat mengerikan.
Itu adalah binatang roh super. Pencapaiannya sebanding dengan master transformasi dewa. Lidahnya merah, seolah-olah hanya berlumuran darah. Aku sudah lama tidak melihatmu, tapi aku tidak menyangka akan melihatmu seperti ini. Ular biru itu tertawa. Apa yang ingin kamu lakukan? Begitu Ming Yao berpikir bahwa mungkin ada bahaya di Ming Yu, dia sedang terburu-buru. Ular biru itu tertawa. Adikmu yang cantik, aku ingin berbicara dengannya, tetapi dia mengambil kesempatan dan langsung pergi ke ladang ranjau yang dalam di Razer dan menghilang. Apa? Ladang ranjau dalam? Ming Yao terkejut, dan ular biru itu tersenyum. Tidak, kurasa tubuhnya dihancurkan oleh guntur itu. Anda? Ming Yao sangat marah. Dia melepaskan 2 harimau roh dan binatang buas secara langsung. Tapi ular biru tidak takut akan hal itu. Dia memegang cambuk dan mengguncangnya dengan keras untuk melawan 2 makhluk roh. Ming Yao kaget. Sekte binatang abadi, cambuk binatang itu? Iya. Selama kultivasi lebih lemah dari saya hanya perlu mencambuknya, dan kemudian saya bisa terbang. Ular biru itu tertawa. Ming Yao sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian. Bisakah kamu membantuku? Lin Tian tahu arti dari Ming Yao, jadi dia berencana untuk mengambil tindakan, tetapi ular biru itu memandang Lin Tian dan tertawa. Ming Yao, kamu semakin buruk. Bagaimana Anda bisa meminta pembangun yayasan untuk membantu Anda? Apakah menurut Anda dia sangat baik? Orang-orang Xian Shizong tertawa setelah mendengar ini. Para penonton juga bercanda, apakah tidak ada seorang pun di klan 10.000 binatang ini? Kurasa begitu. Saya menemukan seorang pria yang membangun fondasi. Ming Yao tahu kekuatan Lin Tian, jadi dia melihat ular biru itu dan bersenandung, kamu akan menyesal nanti. Penyesalan? Lucu, hanya dia. Aku bisa menusuknya dengan 1 tangan. Kata ular biru itu dengan bangga. Ming Yao mengabaikannya, tetapi memandang Lin Tian dan bertanya, bantu aku. Aku ingin masuk dan melihat adikku. Lin Tian menganggukkan kepalanya, dan kemudian melemparkan semangat kantuk. Saat berikutnya, semua orang melihat adegan kaget. Hats Tepit Hon tiba-tiba bergerak dan langsung membuang ular biru itu. Semua orang tercengang. Banyak orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan ular biru itu terbang lagi. Apa yang terjadi? Lin Tian mengontrol ular boa dan langsung membiarkannya mengibaskan ekornya untuk melawan semua murid sekte binatang abadi kultivasi rendah di sekitarnya. Segera sebuah lorong muncul. Ming Yao sangat senang. Dia memandang Lin Tian dan berkata, terima kasih. Lin Tian juga tidak sopan. Dia berjalan langsung melalui lorong, dan semua orang tahu bahwa ular piton itu berada di bawah kendali Lin Tian. Ular biru itu berkata dengan marah, berani mengendalikan binatang rohku? Anda ingin mati? Pada saat ini, ular biru mencambuknya, dan cambuk itu tumbuh lebih panjang. Ketika Lin Tian hendak memukul, dia melihat dinding di belakangnya dan langsung memblokir kekuatan cambuk. Ledakan! Dindingnya retak, tetapi Lin Tian tidak ada hubungannya. Dia melanjutkan. Adapun Ming Yao, dia menghela nafas, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Ular biru sangat marah. Hentikan mereka untukku. Orang-orang itu segera terbang satu persatu, mencoba menghentikan Ming Yao dan yang lainnya, dan Ming Yao bergegas keluar. Orang-orang itu juga ingin melakukannya. Akibatnya, Ming Yao tiba-tiba menemukan bahwa serangannya telah melonjak 1 kali berturut-turut. Semua orang di tempat kejadian tercengang, dan ular biru itu bahkan terkejut, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ming Yao juga tidak mengerti. Hanya Lin Tian yang tahu, karena dia telah memberinya keterampilan 10.000 kali lipat, dan itu sudah tumpang tindih 2 lapisan. Ini berarti kekuatannya meningkat 3 kali lipat, dan dia, yang merupakan ahli ramalan, telah meningkat 3 kali lipat, yang secara alami mengerikan. Tapi ular biru itu tidak tahu. Dia masih bersumpah. Melihat tumpukan orang yang telah diubah menjadi alam dewa oleh sekte binatang abadi, setelah dipukul oleh Ming Yao sebagai karung pasir, para penonton terkejut satu persatu. Beberapa orang masih kagum, orang-orang dari sekte binatang tidak sederhana. Ular biru mendengar ini, lebih marah, tetapi juga berteriak, keluar dari barisan hewan. Orang-orang dari klan binatang semua mundur ke tepi satu demi satu, dan kemudian semua orang mengeluarkan cincin, dan dalam sekejap, binatang roh mereka terbang keluar dari ring. Setelah itu, ular biru memerintahkan semua binatang untuk mengaum dan mengaum, seperti kawanan binatang buas, kepada Lin Tian dan Ming Yao. Ming Yao memandang Lin Tian, bahkan dengan gugup. Tuan Lin, apakah ada cara? Tidak peduli berapa banyak kamu datang, mereka semua sama. Tiba-tiba, kawanan besar itu ditundukkan di depan Lin Tian. Tiba-tiba, mereka terbaring di tanah, tidak bergerak.
Orang-orang dari klan Xiansho terkejut dan berteriak kepada ular biru satu demi satu, "Kakak bela diri Lan, binatang roh itu di luar kendali." "Kakak senior Lan, ada yang salah dengan orang yang membangun yayasan." Ular biru menebak senjata ajaib apa yang pasti ada pada Lin Tian, jadi dia berkata dengan marah, "Wah, siapa kamu dan mengapa kamu melawan kami?" "Anda melawan saya, bukan saya melawan Anda." Lin Tian menjawab dengan ringan, lalu berbalik. Ular biru tidak mau, tetapi juga memegang cambuk di udara, dengan kekuatan yang kuat untuk terbang ke hutan. Lin Tianbei tersenyum pada mereka. Pada saat berikutnya, semua makhluk roh yang berbohong bangkit dan kembali ke cara semula. Cambuk itu mengenai beberapa makhluk roh secara langsung. Tetapi kebanyakan dari mereka bergegas ke klan binatang abadi dan menyerang, tuan, mereka dengan panik. Untuk sementara, klan binatang abadi menangis dan melolong. Ming Yao berkata kepada Lin Tian, yang sedang berjalan di jalan, sangat lega. "Kamu sangat kuat, Tuan Muda Lin, kamu bisa merawat mereka sebentar lagi." Lin Tian sangat tenang, dan dia melanjutkan, "Ayo pergi." "Iya." Keduanya kemudian berjalan ke dalam kabut, lalu secara bertahap muncul kilat di depan mereka. Bergerak, guntur dan kilat ini menghantam beberapa cabang dan beberapa tanah, di sana segera terbakar. Ming Yao hanya dapat memilih beberapa tempat tanpa guntur dan kilat. Pada saat yang sama, dia menatap kepanikan di sekitarnya dan berkata, "Lazy ini benar-benar mengerikan." Tapi Lin Tian melihat sekeliling dan ke depan. Hanya guntur dan kilat di depan yang kuat, dan telah membentuk penutup. Ada guntur dan kilat di seluruh sampulnya. "Apakah itu kedalamannya?" Lin Tian menatap sampulnya dan bertanya pada Ming Yao. Ming Yaoan berkata, "Ya, ini adalah tempat terdalam Lazy." Dikatakan bahwa guntur dan kilat di dalamnya sangat kuat, dan bahkan San Xiu tidak berani melangkah ke dalamnya sesuka hati. "Kalau begitu adikmu, berani masuk." Setelah mendengar ini, Ming Yao berpikir bahwa setelah menjadi untuk menyerah padanya, dia terlihat sangat jelek. "Kuharap dia baik-baik saja." Pada saat ini petir meraung, menghantam di depan Ming Yao dan Lin Tian, dan sebuah lubang besar muncul. Lihat Ming Yao ini bingung, masih melihat Lin Tian, sekarang bagaimana melakukannya? "Aku akan pergi ke sana saja, tunggu." Ming Yao khawatir, tapi guntur di depan lebih besar dari satu. "Saya takut." "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Lin Tian bergerak maju tanpa rasa takut, tetapi saat ini petir bergemuruh dari atas kepala Lin Tian. Ming Yao berteriak ngeri, "Tuan Lin." Tapi Lin Tian berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian Lin Tian terus bergerak maju, dan Ming Yao berhenti, "Ada apa dengannya?" Lin Tian sedang berjalan dan merasakan tubuhnya. Dia menemukan bahwa petir barusan membuat gas Lei Jindan sendiri. "Lei Jindan, ya." Lin Tian tersenyum aneh, lalu melanjutkan, dan bahkan dengan sengaja membiarkan guntur ini menyerangnya. Guntur ini bergerak di Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ming Yao itu terlihat bodoh. Setelah beberapa saat, Lin Tian meletakkan tangannya di penutup petir, dan penutup petir zizizi, semua petir masuk ke tubuhnya. Kali ini, Ming Yao bodoh dan benar-benar lupa apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menatapnya dengan demensia di wajahnya. Sampai setelah beberapa saat, Lin Tian menghilang ke sampulnya. Ini mengerikan. Ketika Lin Tian masuk ke sampulnya, dia melihat bahwa petir di dalamnya lebih kuat, dan satu demi satu, yang sebanding dengan petir selama penyeberangan. Seberangi langit untuk merampok guntur? Bagaimana tempat ini bisa menarik begitu banyak petir? Lin Tianbei bingung, jadi dia melanjutkan. Setelah beberapa saat, Lin Tian merasakan nafas gelap. Lin Tian buru-buru berjalan mendekat dan menemukan ada sebuah gubuk di depannya, yang terbuat dari linjia khusus, seperti senjata ajaib, tetapi sekarang penuh dengan lubang dan ada teriakan di dalamnya. Lin Tian ragu, dan berjalan selangkah demi selangkah, hanya untuk melihat seorang wanita duduk di sana, dan topeng di wajahnya telah hancur. Pada saat ini, ketika petir di luar rumah menyambar rumah, sebagian besar ditentang oleh rumah, sementara sebagian kecil mengenai wanita itu. Wanita dengan gigi terkatup, satu persatu untuk melawan, tetapi rambutnya telah menjadi rambut, seperti wanita gila. Tetapi wajahnya, bahkan di tempat seperti itu, masih sangat mencolok. Dia pikir dia akan segera mati di sini, tetapi matanya yang malang berhenti ketika Lin Tian masuk. Ledakan! Guntur dan kilat menghantam rumah lagi, dan kekuatan menghantam Ming Yu yang kecewa. Dia mendengus dan seteguk darah menyembur keluar. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke rumah, dan memukul rumah dengan satu tangan. "Anda, apa yang Anda lakukan? Ini rusak." "Tidak ada artinya." "Ya, tapi petir ini akan melakukannya."
Tepat setelah suara itu jatuh, petir yang kuat jatuh dari udara dan mengenai Lin Tian secara langsung, tetapi Yuyu yang duduk bukanlah apa-apa. Dia diam, dan matanya tertuju pada Lin Tian, yang tidak bergerak tetapi utuh. Lin Tian kembali menatapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ming Yoyo menggelengkan kepalanya karena demensia. Lin Tian berkata, jangan berdiri sampai saya memecahkan susunan guntur di sini. Arai guntur? Anda tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi saat berikutnya, tangan Lin Tian terentang, 9 ramuan di tubuhnya bekerja, dan dia mulai menyerap guntur dan kilat di sekitarnya. Lihat guntur dan kilat yang gila ke dalam benda langit hutan, dan kejutan santai itu memudar. Sampai ramuan emas Lin Tian Lei benar-benar terbentuk, Lin Tian terkejut dan berkata, hanya saat terakhir yang tersisa. Anda tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia dapat merasakan bahwa kultivasi Lin Tian telah meningkat. Lin Tian mengangkat tangannya dan bertanya, mengapa tempat ini menarik begitu banyak guntur? Aku juga tidak mengerti. Ming Yoyo menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian melihat sekeliling sampai tiba-tiba sesosok muncul di kejauhan. Itu adalah jalan yang tersesat, dan seluruh tubuh bersinar dengan perak. Rusa kutub. Lin Tian tahu bahwa ini adalah makhluk roh dari keluarga guntur, dan memiliki kemampuan untuk melepaskan petir. Karena itulah Pluto datang. Ini juga kecelakaan untuk melihatnya saat ini. Bahkan muncul. Tapi Lin Tian menatapnya dan menggunakan teknik menjebak hewan. Rusa itu mendekat selangkah demi selangkah, tetapi ketika mereka tiba di Lin Tian, sebuah kecelakaan terjadi. Ledakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar rusa, dan rusa itu sendiri dapat menyerap petir. Tapi kekuatan yang kuat ini berkumpul secara langsung, membentuk badai petir yang kuat di sekitarnya. Badai segera menerobos tanah dan runtuh di mana-mana, dan daya tarik yang kuat menyerap semua hutan, kegelapan dan rusa. Bang 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 bang. Lin Tian hanya merasa ada batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kepalanya, sampai dia jatuh ke tanah dan melihat dinding menghalangi kepalanya. Ketika dia jatuh ke tanah, kakinya langsung mati rasa. Tidak hanya itu, tetapi juga batu tajam yang dimasukkan ke pahanya, menyebabkan darah mengalir. Alis Lin Tian berkerut, dan rusa itu tiba-tiba berlari lagi, dan ada magnet yang kuat di sekitarnya. Lin Tian merasa rambutnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Bagi Plutoyo, rambutnya mengambang di internet, dan daya tariknya yang kuat membuat Plutoyo mengigau, seolah menjadi gila, berteriak di sana. Lin Tian buru-buru maju dan mengeluarkan beberapa jarum. Setelah memasukkannya ke dalam tubuhnya, kekuatan perisai terbentuk di sekelilingnya, yang membuat magnet tidak dapat mengganggu kesadarannya. Ketika Yuyo bangun, dia menatap Lin Tian dengan lemah, ada apa denganku? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi berjongkok dan melihat paha darah. Lebih baik aku membantumu menghentikan pendarahan. Aku bisa melakukannya sendiri, katanya. Saya melihat bahwa Anda ingin menjalankan kekuatan di tubuhnya, tetapi saya menemukan bahwa dia tidak memiliki aura apapun yang mengejutkannya. Ini. Saya telah menyegel aura dan persepsi Anda untuk mencegah magnet kuat di sekitar Anda memengaruhi Anda. Kamu ragu, magnet? Iya. Lihat. Lin Tian mengeluarkan sepotong logam dan membuangnya. Kemudian logam itu melayang ke udara, tidak bergerak. Melihat pemandangan ajaib seperti itu, dia terkejut, ada apa? Magnetisme, kekuatan aneh yang dapat menyerap logam, juga dapat mempengaruhi kesadaran orang, jadi jika jiwamu lebih lemah, itu akan terpengaruh. Seberapa mengerikan, dia menarik napas. Ya. Lin Tian pulih dan menatap darah dan pakaian compang-camping. Dia harus membantunya membersihkan sedikit. Sebaliknya, Yuyo merasa malu. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa menahannya dan membiarkan Lin Tian membersihkan sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian membersihkan semua puing di tubuh lawannya dan mengikatnya. Bangun, berjalan dan coba. Wajah Ming Yoyo sedikit merah, terutama ketika dia memikirkan perawatan Lin Tian barusan, dia bahkan lebih malu. Cobalah. Lin Tian bertanya setelah melihatnya tercengang, dan Ming Yoyo buru-buru bangun, tetapi rasa sakit yang menusuk datang darinya, tetapi dia mencoba menahannya dan berjalan beberapa langkah. Oke. Baiklah, mari kita lanjutkan dan lihat. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melanjutkan, dan ada sedikit keluhan di hatinya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia tidak tahu bagaimana mengasihani batu giok itu? Lin Tian tidak banyak berpikir. Sekarang dia hanya ingin menemukan rusa itu dan mencari tahu mengapa itu magnetis. Yuyu harus menyeret pahanya yang berat ke belakang dan memindahkannya sedikit. Dia memarahi dalam hatinya, pria ini pantas melajang. Lin Tian tidak tahu bahwa Yuyu mengutuk dirinya sendiri.
Sebaliknya, dia berada di sudut, menatap ke depan dan berkata, saya menemukannya. Ditemukan? Dia tidak tahu sampai dia berjalan mendekat dan melihat rusa di sekitar palu. Palu semuanya perak, dan ada guntur yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Apa ini? Setelah menatap palu untuk waktu yang lama, Lin Tian berkata, artefak tersegel. Barang abadi? Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib teratas di benua ini. Lin Tian kemudian meraih palu dan menemukan bahwa itu berat. Bahkan jika Lin Tian ingin mengangkatnya, dia tidak bisa mengangkatnya. Orang ini. Lin Tian menarik napas dan berkata, apakah ini berat? Ya, itu disegel. Ini palu yang berat saat ini. Jika Anda ingin mengocoknya, Anda harus memiliki kekuatan perbaikan yang longgar. Lin Tian menjelaskan. Tidak bisakah kamu membawanya? Itu tidak benar. Setelah Lin Tian selesai, dia menggunakan semua hal untuk mengendalikannya, hanya untuk melihat makhluk kecil ini bangkit. Tetapi kecepatan gerakannya sangat lambat, dan Lin Tian mulai berkeringat, jelas sangat keras. Kamu baik-baik saja. Yu ketakutan. Lin Tian tahu bahwa kultivasinya terlalu lemah untuk benar-benar mengguncang artefak, tetapi meskipun demikian, dia menggunakan seninya yang kuat dalam mengendalikan sesuatu untuk memasukkan benda ini ke dalam kantong langit dan bumi, dan kemudian dia menghela nafas lega. Ini. Setelah melihat sesuatu menghilang, Yu terkejut. Tidak hanya itu, tetapi juga perasaan guntur dan kilat di sekitarnya menghilang. Lin Tian kemudian menepuk bahu Ming Youyo dan memaksa jarum keluar dari tubuhnya satu persatu. Tiba-tiba, kultivasi pulih, tetapi masih ada luka di tubuhnya. Namun, berjalan dan terbang masih bisa dilakukan. Ayo pergi. Lin Tian mengatakan sesuatu padanya, dan kemudian dia berjongkok untuk melihat rusa itu. Selangkah demi selangkah, rusa itu pergi ke depan Stiron, dan Stiron dengan bersemangat memeluknya dan tertawa, pergi. Lin Tian melihat binatang roh itu. Dia tidak memikirkan apapun. Sebaliknya, dia datang ke tumpukan batu besar di depannya. Dia melihat batu-batu itu dan melambai langsung. Semua batu besar terbang menjauh. Kemudian saluran muncul. Lin Tian dan Ming Youyo kemudian terbang keluar dari sini, dan petir di luar sudah menghilang, hanya Ming Yao dari jauh. Ketika Ming Yao melihat rambut panjang dan darah di pahanya, dia terkejut, apa kabar? Yu. Ming Yao menghela nafas lega, lalu menatap rusa itu, lalu melihat sekeliling itu, bagaimana tiba-tiba petir itu menghilang. Yu, Anda melihat Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mantan polos itu. Yu tidak mengatakan alasan artefak itu. Dia hanya berkata, Tuan Lin memecahkan susunan, dan kemudian mereka menghilang. Ming Yao setengah yakin, tetapi sekelompok orang datang dari jauh. Yu buru-buru memakai topeng baru. Lin Tian di satu sisi bertanya-tanya mengapa dia selalu memakai topeng. Dia tidak menjelaskan kepada Yu, tetapi setelah mengambilnya, napasnya berubah secara halus. Pada saat ini, ular biru dari klan binatang abadi dan sekelompok Sanxiu datang. Ketika ular biru melihat makhluk roh yang dipegangnya, dia langsung terlihat serakah. Hari ini kamu harus memberikan binatang roh itu kepada kami, atau kamu tidak akan pergi dari sini. Jangan pikirkan itu, katanya. Ming Yao menyingsingkan lengan bajunya untuk menunjukkan tinjunya. Apakah kamu ingin mencoba kekuatanku? Orang-orang dari sekte binatang abadi itu segera mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka takut pada Ming Yao. Namun, Ming Yao tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, dia berkata kepada Ming Yao, cepat dan bawa Tuan Lin dulu. Aku akan menahan mereka. Itu kamu juga. Jika dia pergi, kita akan tamat. Ming Yao mengatakan sesuatu yang membuat wajah Ming Yao bingung. Ming Yao tidak peduli dengan tanggapan yang lama, tetapi melihat ke arah Lin Tian dan bertanya, Tuan Lin, tolong. Yu terlihat curiga, dan ular biru itu juga tahu bahwa Lin Tian tidak sederhana dan kemudian bersenandung, serang anak itu untukku. Iya. Orang-orang dari klan binatang abadi itu mulai terbang dan menghadapi Lin Tian dari segala arah, siap menyerangnya dengan guntur. Ular biru mendengus, wah, aku tahu kamu bisa mengendalikan makhluk roh dan memiliki pertahanan yang kuat, tapi aku tidak percaya kamu tidak memiliki jalan buntu. Lin Tian melihat mereka, tetapi melihat Ming Yao ini. Kamu naik. Saya. Ming Yao dibutakan, dan Lin Tian berkata, bukankah kamu hanya menjadi sangat kuat? Ming Yao terlihat malu. Ini. Tidak masalah. Lin Tian mengatakannya dengan mudah, tetapi Ming Yao tahu bahwa Ming Yao tidak bisa melawan begitu banyak orang, dan Ming Yao harus keluar setelah melihat Lin Tian tidak suka tertawa. Saya melihat Ming Yao menarik napas dalam-dalam, meninju satu persatu di udara, dan tiba-tiba seseorang yang mengubah alam dewa dipukuli untuk terbang. Yu kaget.
Saudaraku, bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu besar? Wajah Ming Yao bingung. Aku hanya mengikutinya, dan aku akan menjadi begitu kuat. Ming Yoyo memandang Lin Tian dengan aneh, dan Ming Yao tidak peduli apa alasannya, cepatlah pindah lagi. Ular biru itu sangat marah. Semua orang menyerang mereka. Aku tidak percaya dia bisa cepat dengan kedua tinjunya. Ada ratusan orang di Xian Shizong. Mereka pikir ini cara yang baik, jadi mereka siap untuk memulai satu demi satu. Lin Tian harus mengatur banyak tembok di sekelilingnya, dan di bawah keterampilan 10.000 tumpukan, tembok itu sangat kuat dalam pertahanan. Bahkan jika ini adalah Tuan yang mengubah Tuhan, serangan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan tembok. Ini. Orang-orang Xian Shizong bodoh, dan ular biru tidak mempercayainya, bagaimana bisa lebih mengerikan dari sebelumnya. Ketika Yuyu pertama kali melihat Lin Tian melakukan keterampilan ini, dia terkejut. Kamu. Ayo pergi. Lin Tian mengabaikan mereka dan pergi dengan caranya sendiri, sementara Ming Yoyo dan Ming Yao segera menyusul. Adapun mereka yang ingin menyerang, selalu ada tembok untuk melawan mereka. Sangat marah sehingga ular biru hanya bisa melihat mereka pergi, dan akhirnya mengancam Lin Tian, "Nak, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membunuhmu." Kapan saja. 4 kata Lin Tian membuat ular biru itu marah. Untuk pertama kalinya, Ming Yao sangat keren. Terutama di depan klan binatang, dia bercanda, "Kamu tidak perlu mengirim mereka." Ular biru itu tidak mau mengaum, tetapi ketiga pria itu sudah pergi. Kembali ke kota Tianlong, hanya 1 hari dari permainan. Adapun kota, ada semakin banyak orang di sekitar. Ketika Yu Yoyo kembali ke villa, dia berkata kepada Lin Tian, "Terima kasih banyak kali ini." "Terima kasih kembali." Selesai berkata, Lin Tian berencana untuk pergi, dan kegelapan itu lama ragu-ragu untuk mengatakan selanjutnya, "Binatang roh ini mengirimmu." Lin Tian melihat rusa kutub, tetapi menggelengkan kepalanya. "Ini terkait denganmu. Simpan saja." Kemudian Lin Tian berbalik dan pergi, dan itu dengan santai sedikit hilang, bahkan dalam keadaan linglung. Tapi Ming Yao bercanda, "Hei, apakah kamu menyukainya? Apa yang kamu bicarakan?" Ming Yoyo menatap ke bawah topeng, dan Tuk Ming Yao berkata, "Dalam perjalanan pulang, kamu tidak berbicara sepanjang jalan, apakah aku tidak tahu?" "Apa yang Anda ketahui?" "Luka di pahamu jelas tidak dibalut sendiri," kata Ming Yao. "Kamu..." Ming Yao menatap Ming Yoyo dan berkata sambil tersenyum, "Tapi aku mendukungmu. Kamu harus cepat, atau kamu akan menyesal bahwa anak ini dirampok." "Kamu menyesalinya." Setelah lama terlihat putih, Ming Yao berbalik dan kembali ke rumah. Namun, Ming Yao memandang Lin Tian, yang telah jauh, dan menghela nafas. Dia benar-benar tak terduga. Di Long Yao Gu Villa, ini benar-benar pemandangan lain. Apakah Anda yakin berita itu dapat dipercaya? Penatua Xia selalu menatap mata-mata yang melaporkan, dan mata-mata itu mengangguk. Ya, dia pergi ke Leize dengan saudara laki-laki dan perempuan dari klan binatang, dan dia juga membuat binatang roh dari klan Lei. Tidak hanya itu, tetapi juga dia mengabaikan serangan klan binatang. Penatua Xia mendapatkan kembali ketenangannya. Senjata ajaib apa yang dia gunakan? Itu bisa menggumpalkan tembok yang tidak bisa dipatahkan bahkan di alam Tuhan. Satu sisi 1000 tangan besi tapi cara percaya diri, jangan khawatir. Lihat ke dinding, jika bertemu 1000 orang suci saya, beritahu dia secara langsung, apa itu 1000 tangan. Xia Changlao mendengarkannya, dan segera berkata, jika anak itu berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur, dia harus dibunuh, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Baiklah, saya akan melihatnya di malam hari. Saya pikir daftarnya akan keluar di malam hari. Tai Qianshu mengangguk. Xia Changlao sangat menantikannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Wah, aku akan memberitahumu bahwa aku adalah lembah Long Yao, yang tidak bisa kamu ganggu." Ketika orang-orang penginapan melihat Lin Tian kembali, mereka segera mengelilinginya lagi, terutama Nangong Yan berkata untuk pertama kalinya, "Kakak, kamu telah berlari selama hampir 2 hari sejak kamu mendapat surat itu. Mau kemana?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tian Bing tertawa, "Kakek saya pasti berkencan dengan Nona Ming." Orang-orang berlingking bahkan lebih menyeringai. Lin Tian melirik mereka dan menatap ketiga orang Nangong Yan itu. "Apakah kalian bertiga siap?" Melihat Lin Tian harus bertanya tentang kultivasi lagi, ketiganya harus berbalik dan mengangguk, sementara Lin Tian memandang Du Guan, "Apa aturan untuk pertandingan sistem gugur besok?" "Saya telah melaporkan kelompok yang berbeda kepada Anda seperti yang Anda minta, dan saya berharap untuk mengumumkan daftar peserta di malam hari." Kemudian 4 kelompok, mulai dari bangunan fondasi, akan memilih 20 orang, lalu 20 orang dari Jindan, 20 orang dari Yuanying, 20 orang dari Huashen, dan mengikuti kompetisi duel.
Lin Tian Said, oke, ayo istirahat dulu, dan pergi besok. Setelah itu, Lin Tian pergi lagi, mencapai atap, melihat sekeliling kota Tianlong, dan mengeluarkan cincin itu. Sens, apakah ada tukang reparasi hantu di dekat sini? Lin Tian bertanya pada anak di atas ring. Hantu kecil itu segera merasakannya, dan berkata setelah beberapa saat, ada dua di dekatnya, dan mereka sepertinya telah menonton. Lin Tian tidak perlu menebak siapa itu. Lalu dia berkata sambil tersenyum, temukan saja mereka untuk bermain. Dengan itu, Lin Tian meminta anak itu untuk melaporkan lokasi spesifik dari kedua orang tersebut. Dalam sekejap mata, Lin Tian menghilang dari atap. Saat ini, di penginapan lain, ada dua orang yang berpakaian ketat, tetapi mata mereka telah menatap pintu masuk dan keluar penginapan yang jauh. Itu kembali? Seorang wanita bertanya, dan yang lainnya mengangguk, ya, pria ini kembali ke penginapan. Mereka akan bermain besok, bukan? Wanita itu bertanya lagi, dan pria itu mengangguk. Aku sudah bertanya. Pria ini dan ketiga wanita itu semuanya akan berpartisipasi. Wanita mencibir, kali ini aku harus memberitahu dia, rasa sakit kehilangan kerabat. Tetapi begitu suara itu turun, pintu didorong terbuka, dan ada suara di luar. Saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mengalaminya. Ketika pria dan wanita itu melihat Lin Tian, mereka terkejut. Kedua orang ini bukan orang lain. Mereka adalah Lin Yan dan Lin Shan dari kultivasi hantu. Hanya dua orang ini yang berada di tahap akhir jindan, tetapi di mata Lin Tian, mereka adalah semut kecil, tetapi Lin Tian ingin menemukan orang di balik semut kecil itu. Jadi Lin Tian datang, memandang kedua pria itu, dan menemukan tempat untuk duduk, bicara perlahan. Mulut Lin Shan bergetar dan mengancam, aku, tuanku sangat kuat. Katakan padaku, siapa namanya? Di mana hantu Ki yang Anda latih pada waktu biasa? Lin Tian mengajukan serangkaian pertanyaan, seperti interogasi. Ketika Lin Shan mendengar tentang tuannya, dia segera berkata, tuanku, tapi itu dari gua hantu desas-desus. Gua hantu? Lin Tian mulai berdering dalam diam sampai beberapa saat kemudian, ada banyak praktisi hantu di tempat ini, tetapi 10.000 tahun yang lalu, mereka telah menurun. Turun? Wah, ini pensiun. Lin Shan berkata dengan marah. Oh. Apakah itu? Bagaimana dengan tuanmu? Di mana dia? Kamu ingin melihat tuanku? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Lin Shan bersenandung, dan satu sisi Lin Yan berkata dengan bangga, nak, jika kamu bertemu tuan kami, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Oh, sepertinya kamu tidak terlalu menderita. Lin Tiandian berkata bahwa dia mengeluarkan cincin itu dan meletakkannya di tangannya. Cincin itu adalah alat suci dan dapat menyerap gas hantu. Tubuh Lin Yan penuh dengan hantu Ki. Ketika instrumen suci dibuka dalam jarak dekat, hantu Ki di tubuh kedua orang itu tiba-tiba terbang keluar dari tubuh dan jatuh ke dalam ring. Kedua pria itu terkejut, jadi mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa bergerak, karena ada banyak tanaman merambat di sekitar mereka, yang mengikat mereka. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dari Jin dan Jing. Lin Tiandian membelai cincin itu dan menatap kedua orang itu seolah bermain dengan dua semut. Lin Yan sangat marah. Seharusnya aku membunuhmu. Itu benar. Di keluarga Lin, kamu harus dibunuh. Lin Shan itu juga sangat menyesal saat ini. Lin Tianxie tersenyum, jadi saya harus berterima kasih karena tidak membunuh. Begitu suara itu jatuh, tongkat itu menegang. Kedua pria itu sangat tidak nyaman, seolah-olah tubuh mereka akan hancur. Cincin Lin Tian tidak sopan. Dia terus menyerapnya di sana sampai tiba-tiba nafas keluar dari tubuh kedua orang ini dan tertawa, ambil jiwa dari udara. Sepertinya tuanmu tidak sederhana. Tubuh Lin yang tiba-tiba terlihat mati. Kemudian mereka tinggal di sana seolah-olah mereka adalah kantong kulit. Lin Tian bangkit dan bertanya pada cincin itu, apakah kamu tahu lokasi pengambilan jiwa dari langit dalam kegelapan? Agak jauh, tapi tidak apa-apa untuk mencarinya. Anak itu menjelaskan. Lin Tianen berkata, pimpin jalan. Di luar kota Tianlong, di luar peti mati kayu hitam, ada dua jiwa yang menggigil. Jiwa ini milik Lin Yan dan istrinya, tetapi saat ini, Ye sendirian lagi. Tuan, cepatlah, mari kita kumpulkan tubuh kita, atau kita akan tersedot oleh 9 hantu. Lin Shan sedang terburu-buru. Lin Yan juga berdoa, Tuan, bantu kami. Terakhir kali kalian berdua mengumpulkan tubuhmu, kalian telah menghabiskan 2 pil tubuh hantu. Itu hal yang berharga. Kata suara teredam di peti mati. Lin Shan kaget. Tuan, kami. Ku bilang, jika situasi ini terjadi lagi, kamu hanya bisa menjadi jiwa dari sebuah instrumen. Pria di peti mati itu berkata tanpa ampun, lalu menerbangkan 2 pisau.
Kedua pisau itu mengambang di sana. Lin Shan benar-benar bingung. Tuan, saya. Lin Yan juga sedang terburu-buru. Saya tidak ingin menjadi jiwa instrumen. Kamu bisa keluar kapan saja untuk menjadi jiwa instrumen. Apakah saya tidak menahan kebebasan Anda? Kata pria di peti mati. Namun, Lin Shan berkata dengan tergesa-gesa, tapi begitu kita menjadi jiwa dari senjata itu, kita akan diintegrasikan dengan senjata ajaib. Begitu ada masalah dengan senjata ajaib, kita akan dihancurkan. Lin Yan mengangguk juga. Tidak juga. Jangan khawatir, jika kamu ingin mengambil dua pisau ini dari tanganku dan memadamkannya, kecuali jika itu abadi. Pria di peti mati itu berkata dengan percaya diri. Kedua orang Lin Shan segera tergerak, dan orang-orang di peti mati terus menyemangati, ketika kamu menjadi jiwa dari sebuah instrumen dan menjadi satu dengan senjata ajaib, aku akan mengajakmu berlatih, sehingga kamu bisa menjadi manusia nanti. Lin Shan terkejut mengatakan, senjata ajaib bisa berubah menjadi bentuk dewasa? Tentu saja, selama senjata ajaib mencapai kapal suci. Satu orang dan satu mesin. Jika jiwa tidak dihancurkan, Anda dapat mengubah senjata ajaib menjadi bentuk yang ingin Anda ubah. Kata orang-orang di peti mati satu persatu. Lin Shan dan Lin Yan saling memandang, dan mereka berkata, Tuan, kami setuju. Bagus. Kemudian kedua roh itu terbang ke pedang yang berbeda satu persatu. Untuk sesaat, kedua pedang itu berubah. Lampu hijau kayu berkedip-kedip dan lampu merah api berkedip-kedip. Dua pisau hantu lagi. Alangkah baiknya. Orang-orang di peti mati sangat senang. Tetapi ketika peti mati hendak pergi, sebuah suara datang dari udara, kamu berani bermain dengan pisau hantu, dan kamu tidak akan takut pada hantu ibu kota hantu 9 hantu, dan kamu akan mendapat masalah. Manusia hantu? Jika mereka berani datang, saya akan membunuh mereka. Selain itu, saya akan menyembunyikan pisau hantu. Mereka tidak bisa merasakannya. Pria di peti mati mencibir kehadiran Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata di sana, pembudidaya hantu, tanpa izin, membuat hantu menjadi jiwa artefak. Itu kejahatan di ibu kota hantu Jiuyo. Wah, apakah kamu ingin pergi ke 9 hantu dan menuntutku? Tuntut kamu? Saya tidak punya waktu untuk makan. Aku hanya ingin tahu hantu ki di dalam dirimu. Itu tidak mudah. Lin Tian tertawa di sana. Gas hantuku? Bisakah kamu merasakannya? Omong kosong, batu hantu Jiuyo Guidu, apalagi shuttle jarak 1 kilometer jauhnya, aku juga bisa merasakannya. Lin Tian saling memberitahu nafas. Orang-orang di peti mati penasaran. Wah, kamu tidak hanya tahu manusia hantu, tapi juga batu hantu. Sepertinya kamu mengenal ke-9 hantu itu dengan baik. Saya tahu lebih dari itu. Saya pernah ke sana. Lin Tian berkata dengan sederhana. Tetapi orang-orang di peti mati tertawa, mereka yang pernah ke 9 ibu kota hantu tidak bisa kembali. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Percaya atau tidak, aku punya 2 hal yang harus dilakukan hari ini. Oh, mari kita dengarkan. Aku akan menyegel jiwa keduanya, dan aku akan menyegel batu hantumu. Lin Tian sangat lugas untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Pria di peti mati itu berkata, saya khawatir Anda tidak tahu siapa saya, nak. Saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda seorang kultivator hantu, saya punya cara untuk menghadapinya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Pria itu tertawa, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan berdiri di sana menatap peti mati itu. Setelah menertawakan pria di peti mati, dia berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda seperti apa hidup itu kematian. Pada saat berikutnya, ada semua jenis hantu menangis dan melolong-melolong, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, langkah besar apa? Apakah Anda tidak takut mengkonsumsi terlalu banyak? Dengarkan kedua orang itu mengatakan kamu sangat kuat, jadi aku harus membunuhmu, dan kemudian menangkap jiwamu, dan kemudian perlahan-lahan menyiksamu. Suara pria di peti mati itu sombong. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum, pegang jiwaku. Kamu tidak berpikir aku bisa, nak. Pria itu bersenandung, dan Lin Tian tertawa, kamu tidak memenuhi syarat. Lucu, kultivasi hantuku sudah cukup untuk berurusan denganmu. Ketika pihak lain selesai berbicara, ada banyak orang-orangan sawah di sekitarnya. Tepatnya, orang-orangan sawah ini semuanya memiliki hantu yang dikendalikan satu sama lain. Lin Tian memandang mereka dan mencibir pada mereka. Anak kecil, aku tidak takut memberitahumu bahwa hantu-hantu ini adalah tentara hantu yang telah disempurnakan dan dibuat olehku. Prajurit hantu? Maaf. Di mataku. Ini sampah yang berantakan. Lin Tian selesai, tangannya terentang, awan cahaya hitam virtual menyala.
Selama orang-orangan sawah terkena lubang hitam, ia akan segera jatuh seperti jiwa, benar-benar kehilangan nafas kehidupan. Tidak mungkin. Bagaimana Anda menyingkirkan para pejuang hantu di dalam? Pria peti mati itu terkejut. Lin Tian bercanda, apakah kamu ingin tahu? Iya. Saat aku membunuh mereka, kamu akan tahu. Dengan itu, Lin Tian menyerang masa lalu bergandengan tangan. Tiba-tiba selusin orang-orangan sawah menghilang, dan pria peti mati itu marah, kamu. Begitu banyak tentara hantu, saya pikir Anda telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaikinya. Lin Tian bercanda, tetapi popularitas peti mati kayu itu sangat buruk, aku memberitahumu bahwa pisau hantuku kuat. Pada saat ini, selusin pisau hantu terbang keluar, dua di antaranya adalah Lin Yan dan Lin Shan. Ketika Lin Yan dan istrinya melihat Lin Tian saat ini, mereka langsung menjadi gila dan ingin mengendalikan pisau untuk membunuh Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh. Kalian berdua, aku tidak menyangka kalian akhirnya akan bereinkarnasi dengan jiwa senjata. Wah, saat kami membunuhmu, itu sepadan. Lin Shan itu sangat marah, dan Lin Yan juga sangat marah. Itu benar. Bagaimana dengan jiwa instrumen reinkarnasi setelah membunuhmu? Pria peti mati itu mendesak, bunuh dia. Pedang ini segera berdengung, berniat bergegas keluar untuk membunuh Lin Tian. Mulut Lin Tian terangkat, dan dengan lambaian satu tangan, pedang tidak mendengarkan panggilan sama sekali, dan mereka masih terbang di udara. Akhirnya, selusin pedang, mengaum, dan semuanya terbelah di peti mati. Peti mati itu segera dihancurkan, dan ada kebocoran gas hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pada saat yang sama, ada seorang pria terbungkus kain hitam, memegang batu hitam, yang memancarkan gas hantu. Lin Tian melihat ini dan tersenyum, batu hantu. Pria itu keluar dari peti mati dan menatap pisau hantu. Ini pisauku. Bagaimana Anda mengendalikan mereka? Ingin tahu? Lin Tian tampak tertawa, tetapi dia mengendalikan pisaunya lagi, dan mereka semua menyerang pria itu. Bahkan roh-roh di pedang hantu terkejut, dan pria itu memarahi, apa maksudmu? Roh-roh di saber hantu mengatakan bahwa mereka tidak terkendali, tetapi pedang itu ingin menyerang mereka. Ini membuat pria itu sangat buruk. Dia menggunakan teknik bersembunyi secara langsung. Kemudian hembusan angin di sekelilingnya melilitnya, dan saat berikutnya dia menghilang. Aku tidak menyangka dia melakukan hal yang sama. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, tapi setidaknya dia mendapat 12 pedang hantu. Ketika Lin Tian menerima pedang hantu ini satu persatu, roh-roh lain di pedang hantu memohon belas kasihan. Lin Yan dan suaminya sedang terburu-buru. Mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya menjadi pedang hantu. Akibatnya, tuan mereka ditakuti oleh Lin Tian. Lin Tian melihat kedua pisau di depannya dan berkata, siapa namanya? Di mana kamu biasanya bersembunyi? Lin Shan dan Lin Yan tidak ingin mengatakannya, tetapi Lin Tian tersenyum aneh, baiklah, mari kita coba batu pemakan jiwa. Mendengar suara batu pemakan jiwa, keduanya ketakutan. Bagaimanapun, batu pemakan jiwa adalah kunci jiwa, jadi mereka memohon belas kasihan. Kataku. Untuk bertahan hidup, Lin Shan buru-buru memohon, dan Lin Yan tergagap, apa yang ingin kamu ketahui, kami akan memberitahumu. Lin Tian hanya tersenyum pada mereka dan berkata, ayo bicara. Lin Shan berkata dengan erat, namanya Ling Guzi. Dia milik Gua Guyo. Saya tidak tahu prestasinya. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Ada batu hantu khususnya. Melalui batu itu, dia bisa menarik hantu di jalan kota hantu Jiwio sesuka hati. Lin Yan juga buru-buru melayani di dalam pisau hantu, benar. Lalu di mana dia biasanya? Lin Yan menjelaskan dengan tergesa-gesa, karena hal aneh terjadi di dekat kota Tianlong baru-baru ini, dia ditempatkan di sana. Hal-hal aneh? Ya, ada banyak orang mati berjalan di satu kota. Lin Tian ragu, berjalan mati? Ya, sekelompok orang yang kehilangan diri mereka sendiri. Ling Guzi menduga itu terkait dengan perangkat hantu, jadi dia berencana menunggu perangkat hantu itu keluar. Lin Tian tidak berharap memiliki alat hantu, tetapi dia ingin tahu tentang alat hantu seperti apa yang akan menyebabkan orang menjadi zombie. Itu benar, itu benar. Kami semua berkata, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Kata Lin Yanjin. Lin Shan bahkan tergagap, ya, ayo kita pergi. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Membiarkanmu pergi? Itu terlalu murah untukmu. Lin Tian membuat isyarat kepunahan virtual, berniat untuk menghancurkan dua orang di pedang hantu. Tapi kemudian ke-12 pedang itu tiba-tiba bergabung, dan bayangan besar muncul, dan bayangan itu adalah putra lembah roh. Wah, kamu ingin mengambil pisauku? Mimpi. Lin Tian melihat ini di balik layar senyum masam. Ternyata dao ini mengintegrasikan kesadaranmu.
Omong kosong, bagaimana jika saya tidak bergabung dan dirampok? Putra Spirit Valley itu bersenandung. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya saja? Hanya pada saat inilah saya mengambilnya. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Putra Lembah Roh berkata dengan aneh, saya hanya mencari tempat persembunyian. Jika aku menemukannya, aku bisa menggunakan ingatan ajaib. Sepertinya aku meremehkanmu. Lin Tian menatap Ling Guzi, tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa. Wah, jangan berpuas diri. Aku akan membuatmu menyesal. Ling Guzi sedang terburu-buru. Kemudian pisau itu menembus langit dan pergi. Tetapi Lin Tian bertanya pada cincin itu, bagaimana? Apakah Anda meninggalkan bekas di pisau? Tetaplah, aku bisa merasakannya kemanapun ia pergi. Jawab anak itu. Lin Tian mengangguk dan melihat sekeliling dan berkata, sudah terlambat sekarang. Lebih baik aku kembali ke kota dulu. Setelah pertandingan, saya akan menemukannya bermain perlahan. Iya. Kemudian Lin Tian menyingkirkan cincin itu, pergi dari sana dan pergi ke kota Tianlong. Di sebuah gua, ada gas hantu di mana-mana, dan Putra Lembah Roh bersembunyi di kegelapan, memandangi 12 pedang hantu di depannya, sekelompok sampah. Roh itu berkata bahwa Lin Tian terlalu mengerikan, dan mereka tidak bisa menahannya. Lin Shan berkata seolah dia melihat harapan. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa kita harus menjadi lebih kuat? Ling Guzi ragu-ragu, aku akan menemukan alat hantu itu, dan kemudian aku akan mengubahmu. Sekarang, aku hanya bisa mengubahmu dulu. Lin Yan dan Lin Shan sangat senang, tetapi Ling Guzi berkata, wah, aku akan memberitahumu kekuatanku. Kembali ke Lin Tian di kota Tianlong, Anda dapat mendengar banyak orang berbicara tentang daftar di jalan. Secara khusus, Lin Tian, yang berpartisipasi dalam grup Huashen, telah dibahas oleh semua orang. Bahkan ketika dia kembali ke penginapan, orang-orang di penginapan menatap Lin Tian dengan aneh. Beberapa orang juga berbisik, lihat, anak ini akan bergabung dengan grup Huashen. Saya pikir dia hanya berada di grup pembangun fondasi, tetapi saya tidak berpikir dia berada di grup Huashen. Itu tidak akan membunuhmu. Tidak juga. Menurut pendapat semua orang, Lin Tian sedang mencari kematian, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan kembali ke lantai atas penginapan. Dugu yang membuat daftar, Tuan Lin, lihat, ini daftar semua peserta. Lin Tian terlalu malas untuk melihat. Ada terlalu banyak orang, dan tidak perlu melihat mereka. Jadi dia melirik mereka dan berkata, tidak perlu. Tentu, tidak. Dugu yang itu memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi suara Lin Tianen tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia mengajari ketiga Nangong yang tentang permainan tersebut. Adapun rumah tuan kota, Awan Xiaotian menatap daftar itu dan mengerutkan kening pada Hu Yao yang berdiri di depannya. Bagaimana menurutmu? Lembah Longyou dan Qian Shengzong tidak akan membiarkannya pergi. Ku menjelaskan, tetapi Yun Xiaotian khawatir, dia baru saja membangun fondasi. Jika dia bertemu dengan dua jenis jenius ini, aku khawatir. Hu Yaoyi tidak punya pilihan selain mengatakan, tidak. Atau berbicara dengannya. Cloud Xiaotian tidak ingin Lin Tian terbunuh ketika dia tersingkir, tetapi Hu Yao tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Lupakan, jangan mencarinya. Apa maksudmu? Cloud Xiaotian menatap Hu Yao dengan ragu. Hu Yao berseru, dia tidak ingin kita mengganggunya. Cloud Xiaotian tiba-tiba merasa tidak nyaman, mari kita lihat pertandingan sistem gugur besok. Iya. Selain kediaman tuan kota dan klan binatang, Ming Yao dan kedua anak buahnya juga menatap daftar itu, dan Ming Yao masih mengerutkan kening, dia bahkan bergabung dengan kelompok transformasi dewa. Tidak, ini sedikit tidak terduga. Ming Yao menghela nafas tanpa daya. Adapun kerutan Ming Yao, kita harus membiarkan orang-orang dalam kelompok Huashen melindunginya. Sudah kubilang bahwa apakah kamu menang atau kalah, kamu harus melindunginya. Ming Yao mengangguk, tapi Yu masih sedikit gelisah. Orang ini, kenapa kamu tidak memilih yang lain, pilih saja untuk mengubah dewa. Tapi Ming Yao berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa dia memiliki kemampuan yang hebat. Namun, Yu Yoyo menggelengkan kepalanya dan berkata, dua jenius pengubah dewa Qian Shengzong dan Long Yougu sangat tidak sederhana, tetapi mereka berdua adalah dewa yang mengubah dan sempurna, dan pencapaian mereka mengerikan. Apalagi dia, orang-orang kita, belum tentu saingan mereka jika mereka dibandingkan. Ming Yao masih percaya pada Lin Tian. Mari kita lihat besok. Ya. Ada suara rahmat, tapi hatiku masih kusut. Di Villa Gunung Longyougu, Xia Changlao sangat senang. Dia menatap daftar itu dan berkata kepada Tie Qianshu yang duduk di sana sambil tersenyum, lihat, anak ini gila bergabung dengan grup Huashen. Maka dia akan mati di Ko. Tangan besi ini juga percaya bahwa Lin Tian sudah mati. Tidak, itu orang mati.
Musim panas itu menjadi tua aneh untuk tersenyum. Tie Qianshu mengambil suasana hatinya dan bangkit. Aku akan kembali dan menjelaskan kejeniusan Tuhan yang berubah. Ya, aku juga. Xia Chang tersenyum bangga, dan kemudian mereka pergi untuk mengatur. Keesokan harinya, di pagi hari kota Tianlong, ada banyak kegembiraan di mana-mana, dan mereka menjadi gila ke arena tantangan besar di luar rumah tuan kota Tianlong. Arena tantangan dibangun sementara. Ada sekelompok tentara Tianlong di sekitarnya. Setiap pasukan Tianlong terdiri dari para ahli pengubah Tuhan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Untuk kota-kota kelas 4 di bawah kota Tianlong, ada juga yang berada di kelas menengah dan kelas bawah. Ming Yoyo dan Ming Yao dari klan binatang juga datang, tetapi mereka tidak melihat Lin Tian, tetapi mereka melihat Xia yang lebih tua dari lembah Long You dan Qian Shou besi dari klan Qian Sheng di sana. Penatua Xia tersenyum pada kedua pria itu, kamu adalah yang pertama dari klan binatang. Anda ingin membantu klan yang lebih rendah. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Apa yang membuat malu? Permintaan panjang yang gelap itu, dan Ming Yao juga berkata sambil tersenyum, kami mendukung gerbang Tian Shui, tentu tahu bahwa gerbang Tian Shui bisa menang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang membicarakannya, tetapi tetua musim panas itu tertawa, bisakah dia menang? Apakah Anda yakin tidak bercanda? Jangan katakan final, ini pertandingan sistem gugur. Dia akan mati. Tidak mungkin. Ming Yao itu menjawab langsung, tangan 1000 besi itu mencibir. Ming Yao, tahukah kamu, orang yang diatur oleh 1000 orang suci kita kali ini? Aku sudah melihatnya. Itu jenius, Wang Tu. Ming Yao yang sangat tenang membalas kalimat, tidak bisa melihat kekhawatirannya. Tetapi tangan besi itu berkata dengan senyum yang dalam, izinkan saya memberitahu Anda, Wang Tu, kultivasi masih merupakan kesempurnaan Tuhan, tetapi jiwanya telah menerobos, artinya, kekuatan jiwanya telah mencapai keadaan gangguan. Gangguan? Semua orang kaget. Bagaimanapun, gangguan adalah keadaan selanjutnya dari mengubah Tuhan, tetapi itu jauh lebih kuat daripada mengubah Tuhan, karena kekuatan jiwa akan sangat berubah saat ini. Di antara mereka, fitur yang paling menonjol adalah dapat menyerang jiwa, menjelajahi kesadaran dan keterampilan unik lainnya. Ketika Ming Yao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Orang ini, dia setengah terganggu. Ada kesenjangan besar antara gangguan setengah langkah dan kesempurnaan besar. Ketika tetua Xia melihat ekspresi Ming Yao, dia tertawa dan berkata, Ming Yao, sekarang kamu tahu bahwa Qian Shengzong itu tidak mudah. Ming Yao mengerutkan kening. Ini bagus untuk menyembunyikan berita Anda. Haha. Penatua Xia menginginkan efek seperti ini. Dia juga sangat bangga. Adapun sekte lain, mereka tahu bahwa kelompok transformasi dewa dimenangkan oleh ribuan orang suci. Pada saat ini, ada suara yang hidup di kerumunan, ini dia pria klan yang lebih rendah. Semuanya menyerah untuk melihat kelompok Lin Tian datang, dan 3 Nangong yang percaya diri. Tetapi para penonton terus membicarakannya, terutama ketika menyangkut transformasi grup dewa, mereka mengeluarkan setengah langkah yang mengalihkan perhatian Wang Tu. Mendengar ini, Du Guyan panik, dan wajahnya jelek. Setengah langkah terganggu, itu mengerikan. Lin Tian juga sedikit terkejut, tetapi untungnya, pihak lain tidak terganggu secara fisik, atau akan sangat sulit untuk dihadapi. Ghost 18 juga khawatir, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membandingkan? Apa? Apakah Anda takut saya akan kalah? Lin Tian melihat hantu 18, dan hantu 18 berkata dengan canggung, setengah langkah mengalihkan perhatian, yang berarti kekuatan jiwa sudah kuat, dan bahkan dapat mengerahkan serangan jiwa yang kuat. Jika tidak bisa menahan dengan baik, itu dapat menyebabkan cedera jiwa yang serius. Lin Tian tertawa, menurutmu apakah aku takut? Ghost 18 ragu-ragu, terutama melihat tampilan percaya diri Lin Tian, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia begitu percaya diri? Tidak hanya hantu 18, tetapi juga iblis rubah dan iblis berkepala 2 semuanya kewalahan oleh kepercayaan Lin Tian. Tapi kemudian orang banyak berkata, Saudara Lin. Kemudian Mulong keluar dari kerumunan dan berkata kepada Lin Tian, Saudara Lin, jangan ambil bagian di dalamnya. Pria setengah terganggu itu, mengerikan.